Selamat datang di channel Solo Player Boruto. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini admin akan membahas spoiler Boruto to Blue Vortex chapter ke-8. Nah, banyak spoiler bertebaran di mana-mana dan pada kali ini admin akan membahas spoiler tersebut dengan terjemahan sekalinya, walaupun 100% tidak akurat. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Cover manga Boruto to Blue Vortex chapter 8 diisi oleh Shinju Jura. Terlihat mata Shinju itu berwarna ungu seperti mata Sasuke dulu, bukan berwarna merah. Judul manga Boruto to Blue Vortex chapter 8 yaitu hal-hal sepele, dan di pojok kiri atas bertuliskan pohon dewa mendekati Konoha. Targetnya Naruto yang seharusnya disegel. Pada panel awal kita melihatkan Eda yang menggunakan sirigannya untuk melihat pertarungan flashback antara Boruto dan Mitsuki, dan tulisan di kanan Boruto yaitu cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, dan cahaya itu juga mencapai Eda. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku adalah mataharimu. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanku. Jika kamu butuh bantuanku, kau bisa datang kepadaku kapanpun." Eda yang mendengar itu pun kagum dengan sifat Boruto. Eda berkata, "Tunggu dulu, dia sangat keren. Ini buruk." Tiba-tiba Kawaki berbicara kepada Eda. Kawaki berkata, "Hei, tunggu apa lagi? Cepat lacak mereka dan ikuti jejak Mitsuki. Boruto silan itu akan berakhir dengan melarikan diri dari kita." Eda berkata, "Tolong tunggu sebentar lagi." Eda yang mendengar itu pun kesal dengan sikap Kawaki yang terlalu kasar dengan Eda. Delta berkata, "Hei Kawaki, kenapa sikapmu sangat kasar begitu kepada Eda? Ini benar-benar membuatku kesal." Kawaki berkata, "Aku tak peduli dengan apa yang kau pikirkan. Marah saja pada dirimu sendiri." Terlihat Daimon hanya mengawasi mereka berdua, dan Daimon dengan santainya berdiri di dekat pagar. Eda berkata, "Tangkap dia. Pergilah ke selatan menuju hutan sejauh beberapa puluh kilometer." Kawaki berkata, "Kita tidak akan membiarkan dia kabur. Ayo pergi Delta." Kawaki pun langsung pergi menuju tempat Boruto berada dan menggunakan kemampuan terbang Otsutsuki-nya. Delta berkata kepada Eda, "Kawaki sialan. Baiklah, aku pergi Eda. Aku akan berbicara serius dengannya. Terima kasih Delta. Jaga dirimu baik-baik. Dan tolong awasi Kawaki untukku." Delta pun memberikan respon dengan memberikan jempol kepada Eda, dan lalu pergi terbang menuju tempat Kawaki. Scan beralih ke Kawaki dan juga Delta yang sedang terbang. Delta berkata kepada Kawaki, "Jika Eda bosan denganmu, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu." Kawaki membalas, "Setelah aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan, aku akan menghilang tanpa diberitahumu." Di sisi lain, kita diperlihatkan ada satu Sumiyaka yang berkeliaran di tengah hutan. Dan di sisi lain juga, Boruto dan Shikamaru tampak berkomunikasi satu sama lain menggunakan Shidensin. Boruto berkata kepada Shikamaru, "Tidak hanya membangkitkan kesadaran diriku, tapi proses menjadi pohon ilahi juga telah dimulai." Shikamaru berkata, "Ini bukanlah lelucon. Pohon ilahi menguras semua kehidupan di planet ini kan? Apa itu berarti planet ini sudah berada di ujung akhir?" Boruto membalas, "Belum sampai sejauh itu. Tapi jika Kawaki atau aku dimakan, itu akan berubah menjadi pohon ilahi yang sempurna dan akan menghasilkan sebuah cakra. Saat itulah dunia ini mati." Terlihat Ino hanya menyimak percakapan mereka. Shikamaru berkata, "Berbicara tentang pohon ilahi, Moegi Kamatsuri dari tim 10 termakan oleh salah satu Sumiyaka tersebut dan berubah menjadi sebuah pohon. Fenomena serupa terjadi pada orang lain, baik pria maupun wanita. Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto berkata, "Itu memanfaatkan cakra mereka. Itu sebabnya mereka masih hidup. Tapi tujuan pastinya masih belum diketahui." Shikamaru berkata, "Boruto, kau sebenarnya berapa banyak yang kau ketahui?" Tiba-tiba Shikamaru dihubungi oleh tim sensor. Tim sensor berkata, "Tuan Hokage ke-8, ada transmisi masuk dari Kawaki. Haruskah aku menghubungkannya ke Anda?" Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Tunggu dulu." Shikamaru berkata kepada Ino, "Ino, aku mendapat transmisi dari tim sensor lain. Apa ada kemungkinan kalau pembicara kita akan terdengar?" Ino berkata, "Setiap transmisi independen dan terpisah, jangan khawatir. Dalam hal ini, hanya kau yang dapat mendengar kedua belah pihak." Shikamaru kembali berkata kepada tim sensor, "Maaf unit sensor, sambungkan kepadaku dengan Kawaki." Tim sensor tersebut berkata, "Baik." Shikamaru berkata, "Kawaki, ini Shikamaru. Ada apa?" Kawaki berkata, "Eda sudah menemukan lokasi Boruto, tak terlalu jauh ke arah selatan desa. Aku sedang dalam perjalanan ke sana."
Shikamaru membalas, kawasan hutan di sebelah selatan. Apa yang dilakukan Boruto di tempat seperti itu? Kawaki berkata, siapa yang tahu? Delta melancarkan serangan meledak dari atas. Setelah itu, aku akan menghajarnya dari belakang. Terlihat, Inoue mendengar itu pun terkejut dengan pernyataan Kawaki. Shikamaru berkata, tenanglah Kawaki, jangan terburu-buru. Boruto sekarang sudah cukup terampil. Tunggulah sampai bantuan datang. Terlihat, Kawaki tidak mendengarkan perkataan dari Shikamaru dan tetap ingin menyerang Boruto. Kawaki berkata, aku tak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku tak akan membiarkan dia kabur. Dirasa Kawaki akan mendekat ke sini, Boruto siap-siap pergi untuk meninggalkan lokasi tersebut. Boruto berkata kepada Shikamaru, sampai jumpa lagi Tuan Hokage ke-8. Aku akan menghubungimu lagi. Boruto pun berteleportasi menggunakan Hiraishin. Terlihat Delta dan Kawaki masih terbang mencari Boruto. Delta berkata kepada Kawaki, hei, bukankah sudah waktunya? Tiba-tiba Kawaki berhenti dan melayang. Delta berkata, hei, jangan berhenti begitu saja. Tiba-tiba Kawaki merasakan ada hal yang aneh. Kawaki berkata, aneh sekali. Kehadirannya sudah tidak ada di sini. Delta berkata, mungkin dia merasakan kehadiranmu. Kawaki berkata, tidak, aku tidak pernah merasakan kehadirannya. Aku yakin dia juga merasakan hal yang sama. Dia menghilang sebelum dia merasakan kehadiranku. Delta berkata, benarkah begitu? Kalau begitu, berarti dia beruntung ya. Terlihat, Kawaki mulai curiga dengan Shikamaru. Scan beralih ke tempat Aida dan Demon. Tiba-tiba, Mitsuki berada di balik tembok tersebut dan menghampiri Aida. Aida berkata, jadi, kamu ada di sini selama ini. Mitsuki berkata, maaf, apa aku mengganggumu? Aida membalas, aku tidak percaya kamu akan melakukan itu pada Kawaki. Cukup mengejutkan. Mitsuki berkata, apa dia marah? Aida membalas, bagaimana menurutmu? Aku disuruh untuk mencarimu, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan Boruto. Begitu dia tahu keberadaannya, dia langsung pergi. Mitsuki berkata, baginya, marah padaku hanya akan membuang-buang waktu kan? Demon berkata, sebelumnya, bukankah kau pernah mengatakan hal itu? Mitsuki membalas, tidak juga. Itu tidak penting. Setidaknya, itu yang aku pikirkan sejak lama. Terlihat, Mitsuki menatap ke arah Aida. Mitsuki berkata, Aida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah merasakan perasaan cinta. Aida berkata, apa kamu mencoba merayuku? Itu hanya akan membuang-buang waktuku saja. Mitsuki berkata, aku tahu ini adalah emosi palsu yang disebabkan oleh kemampuanmu. Tapi, jika tidak ada sesuatu seperti ini, aku mungkin tidak akan pernah merasakan perasaan yang luar biasa ini seumur hidupku. Demon pun hanya diam mendengar perkataan Mitsuki. Mitsuki berkata, mungkin karena aku adalah manusia buatan yang diciptakan dari nol, dan ini bukan hanya tentang cinta. Aku tidak benar-benar memahami diriku sendiri, dan aku pikir tidak apa-apa seperti itu. Selama matahari yang menyinariku masih ada, aku akan baik-baik saja. Semua tidak akan menjadi masalah. Bahkan, jika itu adalah hal-hal yang menyangkut diriku, itulah yang kuharapkan. Tapi, aku salah. Pertama, aku harus percaya pada diriku sendiri. Jika aku tidak bisa menegaskan diriku sendiri, aku akan kehilangan banyak hal tanpa menyadarinya. Hal yang paling berharga bagiku. Aida membalas, Boruto menyadarkanmu akan hal itu. Baguslah kalau begitu. Mitsuki pun diam dan berkata, mungkin agak sombong aku mengatakan seperti ini, tapi kau seperti aku. Kenapa kau menyukai Kawaki? Aku tidak mengerti. Aida membalas, mungkin karena itulah cinta. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Kenapa tidak relevan? Begitulah keadaannya. Kamu tidak bisa mengerti karena kamu terjebak dalam cinta palsu yang didorong oleh kemampuanku. Mitsuki berkata, memang benar, mungkin aku tidak bisa, tapi aku takut saat aku merasa bahwa apa yang kuyakini sebagai matahariku mungkin tidak nyata. Aku takut kehilangannya. Matahariku, itu asli atau palsu? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Aida berkata kepada Mitsuki, apa kau menyiratkan bahwa aku hanya seorang yang naif dalam cinta, dan bahwa aku tidak bisa melihat dengan jelas? Mitsuki berkata, maaf, aku tidak bermaksud mengatakan hal itu, tapi kurasa aku terlalu lancang. Aida membalas, aku tidak yakin, tapi bisakah aku mengatakan apa yang ada di pikiranku saat ini? Kita sama-sama sedang jatuh cinta ya. Ini menjadi sangat emosional.
terlihat. Daemon yang mendengar itu pun terkejut. Daemon berkata, "Hah?" Mitsuki yang mendengar itu pun tersipu malu. Mitsuki berkata, "Yah, tidak terlalu penting, tapi itu bagus." Nah, spoiler habis sampai di sini. Kita akan melanjutkan spoilernya pada part kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.